yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Walau ku belum tahu namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel DR Kusi MPD TV. Curahkanlah di hati kami asmamu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan 3 mata kuliah, yakni yang pertama diagnosis kesulitan belajar, teknik penulisan ilmiah, strategi pembelajaran hadis. Untuk itu kita lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswi saya di dalam menyampaikan tugas kuliahnya berikut ini. Nama saya Fitri Wandari, saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Riau, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1C. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 5 mengenai kutipan yang terdapat di dalam buku pengantar teknik penulisan ilmiah karangan Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Penyusunan suatu karangan ilmiah, seorang penulis harus mencari beberapa sumber untuk melengkapi karangan ilmiah tersebut. Kemudian, sumber-sumber tersebut perlu dicantumkan ke dalam kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita pun dituntut untuk selalu mengembangkan dan mempublikasikan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, agar dapat dinikmati oleh masyarakat, contohnya dengan cara membuat karya tulis ilmiah, buku sains, dan lain sebagainya. Langsung saja saya jelaskan apa itu kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat, salinan kalimat atau paragraf yang diambil dari beberapa sumber. Kutipan digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks alif. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Teknik mengutip digolongkan menjadi teknik mengutip berdasarkan bentuknya dan teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Langsung saja saya jelaskan yang pertama, teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki 2 pola penulisan, yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Ketiga, jika teks pertama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Dan yang terakhir, mencantumkan sumber referensi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pada PowerPoint. Adapun kutipan yang lebih dari 4 baris memiliki cara penulisan sebagai berikut. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks utama. Yang kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Yang ketiga, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pada PowerPoint. Lalu, bagaimana dengan kutipan tidak langsung? Karakteristik kutipan tidak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Bisa kita bedakan dari teknik penulisannya. Yang pertama, terintegrasi dengan teks utama. Kedua, tidak diapit oleh kata ketik. Ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Jika 1,5 spasi, maka 1,5 spasi. Terakhir, mencantumkan sumber kutipan. Perhatikan contoh pada PowerPoint. Kemudian, teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Yang pertama, body note. Penggunaan body note dalam menyelesaikan sumber rujukan digunakan pada artikel atau karangan yang dimuat di koran ataupun majalah yang tidak memungkinkan penulisan rujukan. Dengan pola catatan kaki. Dalam body note terdiri dari 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang, cukup ditulis nama aslinya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit, yang ditulis adalah tahun terbit yang biasanya ada pada katalog buku yang ada pada awal sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis di sini adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pada PowerPoint. Catatan kaki atau biasa kita sebut footnote lebih sering digunakan dalam tugas kuliah seperti makalah dan skripsi. Beberapa unsur catatan kaki terdiri dari 1. Nomor petunjuk, 2. Nama pengarang, 3. Judul buku, 4. Data kepustakaan, dan terakhir adalah halaman dan diakhiri dengan tanda titik. Perhatikan contoh pada PowerPoint. Kiat-kiat kutipan. Seorang penulis biasanya mengutip suatu pendapat ahli dan kemudian diinterpretasi berdasarkan cara pandang. Adapun kiat-kiat yang harus ada pada kutipan adalah: yang pertama, menerangkan kutipan. Kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan. Dan terakhir, membandingkan beberapa kutipan. Sekian sudah penjelasan tentang kutipan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.